Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mariano Tendian. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang Microsoft Word. Materinya tentang sharing and maintaining dokumen. Pada materi ini terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama, apply friend field to a document. Yang kedua, apply protection to a document. Yang ketiga, manage document version. Yang keempat, share documents. Yang kelima, save a document. Yang keenam, apply a template to a document. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan lebih dulu bagian yang pertama, yaitu apply different view to a document. Oke, langsung saja. Bagaimana cara merubah tampilan? Oke, merubah tampilan caranya teman-teman pergi ke tab view. Nah, di bagian view, di grup view ini, di sini ada terdapat banyak pilihan. Teman-teman bisa memilih, ada yang red mode, ada yang web layout, ada yang outline, atau ada yang draft. Di sini contohnya saya akan pilih yang red mode. Nah, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Terus, jika teman-teman pilih yang web layout, maka tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman pilih yang outline, seperti ini tampilannya. Terus jika teman-teman pilih yang draft, tampilannya juga seperti ini. Oke. Terus jika teman-teman mau memilih, ada juga beberapa cara. Caranya ada di bagian kanan bawah jendela, ada di sini. Nah, di sini juga ada red mode sama yang seperti ini, red mode. Terus di sini juga ada yang print layout sama seperti ini, print layout. Terus di sini juga ada web layout. Jadi misalnya teman-teman juga bisa pilih yang di sini. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menyembunyikan atau menampilkan ruang antar halaman dalam tampilan tata letak cetak. Oke, caranya teman-teman. Ini adalah contoh dokumennya, teman-teman. Sini saya akan scroll sampai menemukan pemisah halaman pertama dan pemisah halaman yang kedua. Dan di sini teman-teman pilih yang di bagian tengah seperti ini sampai terlihat tulisan double click to hide white space. Teman-teman klik 2 kali. Nah, maka seperti ini, teman-teman. Dia akan menjadi seperti ini. Jika teman-teman ingin mengembalikannya seperti semula, teman-teman bisa klik 2 kali juga di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Atau ada cara lain juga, teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke bagian Word Option. Sini terus Option di bagian Display. Terus di bagian Page Display Option. Nah, di sini teman-teman bisa centang Show white space between page in the print layout view. Teman-teman bisa di sini, terus teman-teman oke, maka dia akan jadi seperti ini yang kayak tadi. Terus jika teman-teman ingin mengembalikannya lagi seperti semula, teman-teman bisa pergi yang ke tempat tadi, display, terus di bagian page display option, teman-teman centang yang show white space between page in print layout view. Terus teman-teman oke. Nah, maka dia akan kembali seperti semula, teman-teman. Baik, teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menampilkan atau menyembunyikan style di margin dalam tampilan outline ataupun draft. Oke, caranya teman-teman pergi ke bagian Word Option, terus teman-teman pilih Advanced, terus teman-teman cari Display, bagian Display, terus di sini ada Style Area Pen with in the draft and outline view. Oke, di sini jika teman-teman ingin menampilkan, teman-teman contohnya mengganti 0,5 contohnya untuk menampilkan style. Untuk menampilkan style seperti itu, oke. Atau teman-teman juga bisa, jika teman-teman ingin menyembunyikan, teman-teman bisa gantinya kembali menjadi 0 seperti ini, teman-teman.
Kayak di sini teman-teman bisa mengatur terserah berapa saja, bukan hanya 0,5, teman-teman mengisi 1, 2 ataupun sebagainya, teman-teman bisa mengatur di sini. Oke, jika teman-teman sudah mengatur, teman-teman langsung klik OK. Di sini saya tetap menaruh angka 0 karena saya tidak ingin draft and outline view ditampilkan, maka saya akan tetap menaruh 0 supaya tidak ditampilkan seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menampilkan atau menyembunyikan penggaris atau roles. Oke, caranya teman-teman pergi ke bagian tab view. Di sini di bagian group show, di sini ada role. Teman-teman bisa klik untuk menghilangkan role, atau teman-teman ingin menampilkan role, teman-teman tinggal mencentang yang ada di samping kiri ini teman-teman. Ini. Oke, menyembunyikan dan menampilkan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menghidupkan atau mematikan tampilan role vertikal. Oke, caranya teman-teman pergi ke bagian War Option, terus teman-teman pilih Advanced, terus di bagian Display. Nah, di sini ada Show Vertical Role in Print Layout View. Jika teman-teman ingin mematikan, teman-teman bisa mengklik di sini supaya tidak dicentang. Terus teman-teman OK, maka di sini yang role vertikal hilang. Jika teman-teman ingin menghidupkannya kembali, teman-teman melakukan langkah yang tadi. Di bagian War Option, Advanced, terus di bagian Display, terus teman-teman bisa menghidupkannya kembali. Show Vertical Role in Print Layout View. Jika sudah, teman-teman klik OK, maka rule yang tadi hilang akan kembali seperti tadi. Seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya menampilkan atau menyembunyikan grid line? Oke, caranya teman-teman pergi ke tab View. Di sini ada selain rule ada grid line juga, teman-teman bisa menyembunyikan. Jadi kalau teman-teman ingin menyembunyikan, tidak usah centang. Dan jika teman-teman ingin menampilkan grid lines, teman-teman bisa centang grid lines, maka yang terjadi seperti ini. Ini adalah grid lines. Oke, saya tidak usah menampilkan grid lines ya, jadi saya tidak usah main centangnya. Jadi hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan atau menyembunyikan tanda format dan karakter tersembunyi. Caranya teman-teman pergi ke tab Home, terus di bagian Paragraph Group, teman-teman pilih Show atau Hide. Lalu teman-teman klik, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Itu teman-teman. Seperti itu. Jika teman-teman ingin menyembunyikan, teman-teman bisa klik lagi di sini, maka tandanya hilang. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana sih caranya memperbesar atau memperkecil dengan peningkatan 10%? Oke, teman-teman bisa melihat dan memperhatikan di kanan bawah layar jendela Microsoft Word. Teman-teman bisa melihat di sini ada zoom out dan di sini ada zoom in. Jika teman-teman mengklik zoom out atau zoom in, masing-masing akan mengalami peningkatan 10%. Peningkatan atau penurunan 10%. Seperti ini teman-teman. Teman bisa melihat di sini. Oke. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya memperbesar ke pembesaran tertentu. Oke, teman-teman bisa pergi ke tab View di bagian Group Zoom. Teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai banyak jenis. Di sini ada one page, ada multiple page, ada page width. Jika teman-teman pilih yang one page, ada seperti ini. Terus multiple page seperti ini, atau page width seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin mengembalikan pada bentuk normal, teman-teman bisa klik yang ini. Terus teman-teman juga bisa mengklik yang zoom. Teman-teman bisa memilih
terserah dari teman-teman. Jika teman-teman ingin zoom 200%, teman-teman langsung klik juga boleh, ataupun 75 ataupun 100, itu terserah dari teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menampilkan banyak halaman. Oke, menampilkan banyak halaman sekaligus, teman-teman bisa pergi ke tab view di bagian group zoom, teman-teman pilih klik zoom, terus di sini ada many page, teman-teman klik many page lalu klik OK. Maka yang terjadi seperti ini teman-teman, dia akan menampilkan semua halaman pada Microsoft Word. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman ingin kembali ke bentuk normal, teman-teman langsung klik yang zoom 100% ini teman-teman. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya membagi jendela. Oke, caranya teman-teman pergi ke tab view, di tab view, terus teman-teman pilih di bagian group windows, terus teman-teman di sini ada split, teman-teman klik split, nah maka akan membagi halaman seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian bagaimana sih caranya kita akan menghapus split ini? Caranya teman-teman bisa langsung remove split di bagian tab view, di bagian group windows, terus teman-teman klik remove split. Nah, maka split yang tadi sudah terhapus teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya membuka contoh kedua dokumen di jendela terpisah. Teman-teman pergi ke tab view, terus di bagian group windows, teman-teman pilih new windows. Nah, maka yang ini menjadi modul yang ketiga, menjadi dokumen yang ketiga, seperti itu. Jadi 3 bagian. Selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menumpuk banyak jendela program. Oke, teman-teman bisa pergi ke tab view di bagian group windows, teman-teman klik orange alt. Ini maka semua dokumen yang ada pada Word menumpuk pada jendela program yang sama. Seperti itu teman-teman. Oke, dan bagaimana sih caranya untuk mengembalikan ke bentuk normal? Teman-teman langsung maksimalkan saja ini, terus cari file yang masih tertumpuk, teman-teman klik maksimalkan. Itu maka dia akan kembali secara normal. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan dua program Windows berdampingan. Oke, caranya teman-teman pergi ke tab view, terus di bagian group Windows teman-teman klik view side by side, terus di bagian compare side by side teman-teman pilih folder yang akan teman-teman buat secara berdampingan. Contohnya folder yang ketiga ini saya akan menambahkan yang kedua ini teman-teman. Maka folder file yang ketiga dan file yang kedua akan secara berdampingan teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya untuk mengembalikan seperti normal? Oke, teman-teman bisa langsung pergi ke tab view, terus Windows, teman-teman klik view side by side. Maka foldernya atau filenya akan kembali seperti semula. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian kedua materi, yaitu apply protection to a document atau menerapkan perlindungan pada dokumen. Oke, langsung saja teman-teman. Bagaimana sih caranya menandai dokumen sebagai final? Oke, caranya teman-teman bisa pergi ke bagian file, terus info, terus di sini ada protect dokumen. Teman-teman klik. Di sini ada mark as final, teman-teman. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman. Terus bagaimana sih caranya untuk menghapus yang ini yang tadi saya bikin? Langsung saja teman-teman klik di bagian protect dokumen, terus di bagian mark as final teman-teman klik. Nah, maka seperti ini teman-teman. Sudah terhapus
teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya membatasi perubahan format. Oke, untuk membatasi perubahan format, teman-teman pergi ke bagian review, terus di bagian protect group, teman-teman pilih restrict editing, teman-teman klik. Kemudian di sini pertama teman-teman harus centang dulu yang formatting restriction satu yang ini, teman-teman centang lagi. Terus di sini teman-teman klik yang ini, yes, start enforcing protection. Nah di sini teman-teman mengisi password untuk perlindungan dokumen teman-teman. Di sini saya akan taruh passwordnya AAA. Terus untuk AAA, terus teman-teman klik OK. Nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menghapus batasan pemformatan dan pengeditan. Oke, cara menghapusnya sangat mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, pergi ke review, di bagian group protect, teman-teman klik ini. Terus di sini ada stop protection, teman-teman klik stop protection ya. Seperti itu, terus enter password teman-teman yang tadi yang sudah saya buat AAA. Lalu oke. Nah, maka sudah tidak ada lagi perlindungan di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya untuk meminta kata sandi ketika kita membuka dokumen. Oke, caranya teman-teman pergi ke file, terus di bagian info, terus di sini ada protect dokumen, teman-teman klik. Terus teman-teman pilih yang encrypt with password. Nah, jadi ini akan berfungsi ketika kita membuka dokumen, akan diminta passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan klik passwordnya AAA, lalu klik OK. Terus ketik lagi passwordnya, terus OK. Nah, maka sudah ada ya teman-teman. Terus bagaimana sih caranya kita akan memodifikasi passwordnya? Kalau misalnya klik di sini kan tidak bisa ya teman-teman. Seperti itu. Teman-teman pergi ke bagian save as, terus teman-teman pilih folder yang akan teman-teman mau taruh ini, terus teman-teman pilih bagian tools, terus general option. Nah di sini jika teman-teman ingin memodifikasi seperti ini, tadi kan passwordnya AAA, sekarang saya akan gunakan passwordnya di BBBB. Terus teman-teman isi password yang ingin AA dulu terlebih dahulu, yang tadi passwordnya awalnya. Terus password yang ingin dimodifikasi kita akan tulis ini BBBB. Terus teman-teman OK, enter password modifikasi. Oke, tulis OK. Nah maka password yang tadi sudah terganti dari yang AAA menjadi BBBB. Oke, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman langsung ingin save, langsung teman-teman save ya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menghapus persyaratan kata sandi, menghapus kata sandi yang sudah saya buat tadi. Oke, caranya ini masih sama ya, di bagian save as teman-teman pergi ke tools, terus bagian general option, teman-teman di sini kan ada password modifikasi, teman-teman modifikasi dan password awal. Ini teman-teman hapus dua-duanya. Oke. Lalu teman-teman save. Seperti itu. Jadi ya teman-teman, sangat mudah ya teman-teman. Di sini saya cancel aja ya. Baik teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu manage document version atau mengelola versi dokumen. Oke, pertama-tama kita akan mengatur dulu frekuensi simpan otomatis. Oke, teman-teman bisa pergi ke file, terus di bagian option, di word option, terus teman-teman klik save. Nah, di sini ada auto recover file location. Terus di sini juga ada save auto recover information every. Jadi, teman-teman bisa mengubah waktu yang ada di sini, terserah. Jika nantinya dia langsung auto recover berapa menit sekali, seperti itu teman-teman. Di sini saya tidak akan mengubah, saya akan tetap taruh 10 menit. Jika
jika teman-teman mau merubah, silakan, terserah teman-teman. Selanjutnya teman-teman pergi ke info, terus teman-teman pilih yang manage dokumen. Di sini teman-teman bisa langsung, jika teman-teman ingin recover unsaved dokumen, teman-teman klik yang ini, dan jika teman-teman ingin delete all unsaved dokumen, teman-teman bisa klik yang ini. Oke, itu saja teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu membagikan dokumen atau share dokumen. Oke, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk share dokumen. Pertama, teman-teman klik file, terus di sini ada share. Nah, di sini ada berbagai pilihan ya teman-teman. Di sini ada share with people, teman-teman bisa save to cloud terlebih dahulu. Di sini juga teman-teman bisa memilih tempat di mana teman-teman akan menyimpan. Di sini juga ada save as type. Di sini teman-teman bisa mengubah format, yang PDF, XPS atau yang lain-lain ya teman-teman. Oke. Terus di sini juga, dan di sini juga ada untuk share to email. Di sini ada send as attachment. Di sini juga ada send as PDF, send as CPS, atau send as internet fax. Terserah ya teman-teman mau pilih yang mana. Terus ini juga ada present online. Teman-teman bisa klik yang di sini jika teman-teman membutuhkan present online. Terus di sini juga ada post to blog teman-teman. Jika teman-teman ingin post to blog, contohnya seperti ini dia jadinya, teman-teman harus register terlebih dahulu. Terus teman-teman klik misalnya title-nya apa. Jika teman-teman sudah kelar, teman-teman langsung klik publish ya teman-teman. Seperti ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus register terlebih dahulu. Kan teman-teman bisa publish as draft ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu untuk bagian yang kelima, yaitu save dokumen atau menyimpan dokumen. Oke. Di sini ada beberapa cara ya teman-teman untuk menyimpan dokumen. Teman-teman bisa Ctrl S juga boleh, atau teman-teman bisa pergi ke file. Terus di sini ada di bagian save as atau save. Teman-teman langsung pilih folder yang ingin teman-teman simpan. Teman-teman juga bisa pergi ke save as. Nah, terus di sini teman-teman bisa pilih juga ya folder yang teman-teman ingin simpan filenya. Terus di sini juga ada save as type. Teman-teman juga bisa pilih di sini bentuk PDF atau XPS atau format yang lainnya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah pilih, teman-teman klik save seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir pada materi ini, yaitu bagian yang keenam, apply a template to a document atau menerapkan template ke dokumen. Oke, tapi sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu tab pengembang atau tab developer. Biasanya tab developernya muncul di atas ini, tapi di sini belum ada ya tab developernya, maka saya akan menampilkan tab developernya terlebih dahulu. Oke, saya akan pergi ke file, terus di bagian Word option teman-teman pilih customize ribbon, terus teman-teman di bagian main tab teman-teman klik developer ya teman-teman. Terus teman-teman maka tab developernya sudah muncul ya. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya melampirkan template lokal ke dokumen. Oke, caranya teman-teman klik di sini bagian templates, teman-teman klik dokumen templates. Terus di sini teman-teman attach. Nah, jika teman-teman ada template tersendiri di laptop atau komputer kalian, teman-teman bisa ambil foldernya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan pakai yang ini, terus open. Terus di sini teman-teman klik OK. Nah, seperti itu ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya melampirkan template web ke dokumen. Jadi cara ini kita akan mengambil template dari luar ya. Pastikan teman-teman terkoneksi internet supaya teman-teman bisa mengambil template dari luar. Oke, selanjutnya teman-teman pilih file, terus di bagian new di sini. Nah, di sini adalah template dari luar ya. Misalnya teman-teman mau pilih template bisnis, teman bisa cari. Tapi di sini butuh koneksi internet ya teman-teman. Misalnya saya akan pilih yang ini.
Nah, terus teman-teman create. Saya akan mendownload dulu terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, ini adalah template yang saya ambil dari web ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadinya seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.